Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading kalian dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir asmara, kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kalian sedang dealing. Diambil pesan yang menurut kalian sesuai, diabaikan bila tidak sesuai. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Ya, untuk Kepi, minggu lalu saya lupa kasih tahu untuk kalian. Ya, saya mau ingatin, sebelumnya saya pernah ada janji untuk giveaway bagi kamu yang beruntung. Akan saya berikan satu orang untuk satu zodiak private reading secara gratis. Ya, dan saya sudah buat ketentuannya bahwa saya akan mengambil setiap nama yang tampil di kolom komentar saya mulai channel ini, mulai saya muncul di channel ini, dan itu akan saya undi nanti ya. Ya, saya akan kabari untuk selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kamu yang beruntung. Oke, untuk Happy, saya sudah ambil kartunya ini, dan untuk menghemat waktu, ya ini ya semoga ini tetap bisa bermanfaat buat kalian lah ya. Oke, untuk Happy, saya ngelihat di sini bahwa kamu sepertinya masih dealing dengan energi kekecewaan ya, energi kesedihan, dikecewain, ditinggalin. Kamu masih fokus ini dengan situasi ini, dengan masalah ini. Sepertinya kamu pernah dikecewain. Dan ini situasinya untuk beberapa dari kamu bisa juga ada harapan, ada sesuatu yang sedang kamu tunggu-tunggu, namun belum kunjung tiba. Dan ini membutuhkan waktu bagi kamu untuk melihat hasilnya. Apakah hasilnya ini akan sesuai dengan ekspektasi kamu? Sepertinya ekspektasi kamu di sini besar ya. Untuk materi, saya lihat ini sepertinya lebih ke materi ya untuk Kepi. Ya, banyak ini yang memiliki impian seperti ingin membangun rumah, ingin memberikan sesuatu yang wow gitu terhadap orang tua misalnya, terhadap orang yang kamu kasihi, tapi belum kunjung tiba karena ada keterkaitannya dengan masalah keuangan. Belum cukup nih uangnya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu sepertinya menjalankan proyek. Ada pekerjaan yang kamu kerjakan tetapi hasilnya belum membuahkan ekspektasi. Kamu mengharapnya banyak dari proyek ini, dari pekerjaan ini. Dan dengan proyek ini, dari pekerjaan ini, ya hasilnya itu akan kamu manfaatkan untuk membangun suatu seperti kejayaan ya. Ya seperti kalau kita nonton film-film ya kan, ya kita dapat uang nomplok nih banyak sekali ya kan. Habis itu saya langsung bisa bangun rumah orang tua saya bisa jalan-jalan, beli ini beli itu yang branded products, nah misalnya seperti itu ya. Tapi saya lihat di sini bahwa kamu masih dealing dengan energi masih ini nih, memiliki energi Empress, di mana kamu masih diharapkan lebih bersabar lagi di sini. Ada juga beberapa di antara kamu saya ngelihat ya, sepertinya menjadikan ini sebagai beban bagi kamu ya. Bukannya tidak ada bentuk investasi di sini, bukannya tidak ada hasil yang akan kamu dapatkan untuk proyek ini, ada ya, cuman ini ada proses ya. Untuk Kepi saya ngelihatnya ini lebih ke proses ya. Kamu bekerja seperti panen. Kita menanam kan nggak langsung instan, itu butuh waktu untuk mendapatkan hasilnya, mendapatkan buah dari tanaman yang kita tanam ya. Tergantung dari
project atau bidang mana yang kamu kerjakan. Apakah itu membutuhkan waktu misalnya 1 tahun, 2 tahun? Contohnya menanam pohon ya kan. Kalau menanam pohon kan butuh waktu lebih lama dibandingkan tumbuh-tumbuhan yang lain. Tetapi hasilnya itu bisa diambil setiap musimnya. Contohnya apel atau durian. Sekarang lagi musim durian ya kan. Ya, tapi kan itu ada musimnya, bakalan kalau dia udah besar, sudah pernah panen, itu akan rutin dia panen, bisa 2 kali setahun atau 3 kali setahun, dan kamu bisa memetik hasilnya di sana. Tergantung dari bidang mana yang sedang kamu geluti sekarang, ya. Cuma di sini saya ngelihat ada perasaan pesimis di sini, ada merasa galau, merasa nggak mampu, merasa nggak akan berhasil ini gitu, karena kamu belum melihat hasilnya. Ya, di satu sisi saya ngelihat beberapa di antara kamu ini masih ada halu masih sama seperti minggu lalu ya, masih berhalu masih banyak ini memikirkan hal-hal yang akan kamu wujudkan jika kamu memperoleh banyak keberuntungan. Ya, di satu sisi kamu juga ada rasa ketakutan di sini ya. Ada juga rasa ketakutan manakala apa yang kamu harapkan itu tidak terwujud. Ya, hasil dari project atau bidang pekerjaan yang kamu kerjakan. Ya, contohnya menjadi YouTuber ya. Menjadi YouTuber itu kan nggak gampang sebenarnya. Butuh waktu ya kan. Harus dapat dulu monetisasi, mendapatkan subscriber yang banyak, penonton yang banyak. Itu lambat laun, tapi harus membutuhkan konsistensi juga. Ketika kita bekerja di sana harus terus menerus secara gradual, ada disiplin di sana. Kalau misalnya kita udah membuat suatu bisnis nih, tetapi kita langsung berhenti, padahal kita baru mulai, memang sudah menunjukkan pertumbuhan, tetapi karena masih butuh proses untuk lebih berkembang lagi, kita ngerasa nggak sabaran, pengen cepet gitu ya kan. Ya, di satu sisi The Empress di sini mengingatkan kamu kembali, hey Cappy, apa yang kamu geluti sekarang, kamu harus ingat bidang yang kamu geluti ini butuh waktu gitu. Seperti tanaman yang saya katakan tadi ya pohon yang tadi ya, tergantung dari pohon yang kamu tumbuhan yang kamu tanam. Kalau misalnya padi butuh 3 bulan, 5 bulan, tergantung dari kualitasnya juga ya kan. Ya, jadi waktu di sini perlu dipahami, dan kamu di sini perlu juga memahami bahwa disiplin atau ketangguhan ya, konsistensi perlu untuk terus berjalan di sini, terus membangun apa yang sudah kamu bangun di sini. Jangan berhenti di tengah-tengah. Ketika kamu sudah dihadapkan pada tantangan, misalnya, aduh sepertinya stagnan nih, penghasilan saya gini-gini aja. Jadi kamu langsung down, kamu berhenti. Nah, untuk saran semesta di sini, jangan berhenti. Bukannya tidak ada di sini keberuntungan, bukannya tidak ada rezeki di sini. Ya, ini The Empress adalah bentuk investasi jangka panjang. Ya, beberapa di antara kamu saya ngelihat nih jadi berpikir ya, untuk masalah proyek atau pekerjaan yang sedang kamu geluti, kamu jadi berpikir untuk beralih lagi ke bidang yang lain gitu. Sebenarnya banyak ini ide-ide kreatif yang kamu miliki. Kamu ingin mengerjakan ini A, B, C, D gitu. Semuanya bisa kamu kerjakan gitu ya kan. Kamu merasa mampu di bidang ini semua gitu. Cuman waktu itu kan kadang nggak cukup, energi kita juga tidak cukup gitu. Jadi kalau saran saya di sini sepertinya lebih baik fokus terhadap 1 atau 2 yang memang kamu benar-benar bisa tekunin dan disiplin di sana, ada konsistensi di sana, sehingga tanjakan itu akan rutin ke atas gitu, tidak mengalami stagnan atau kejatuhan. Ya. Untuk Queen of Cups-nya ada Four of Pentacles, iya.
seperti yang saya katakan tadi, ada ketakutan nih untuk suatu keberhasilan di sini ya. Ya, dan kamu di sini sedang berusaha untuk menghealing energi kamu. Bagaimana supaya kamu ini bisa moving on, bisa berhasil mengatasi, mengontrol diri kamu. Karena saya juga ngelihat di sini ada moon ya. Emosi kamu kurang stabil di minggu ini. Ya, lagi up and down, kadang sedih, kadang galau, kadang marah, mudah terpancing emosi ini kira-kira ya. Iya. Dan kamu mengetahui apa yang kamu butuhkan. Ya, ada King of Cups. Untuk King of Cups-nya ini lagi menghealing energi ya. Ada mature di sini, ada kedewasaan. Sikap kedewasaan yang kamu miliki, apa yang sebaiknya harus kamu lakukan untuk mengatasi masalah emosional kamu. Dan bagaimana supaya kamu bisa keluar dari situasi-situasi yang membelenggu kamu seperti energi kekecewaan, energi yang membelenggu kamu. Ini adalah untuk Five of Cups ini adalah energi yang membuat kamu stuck di sini. Ya, ini perlu dilepaskan dari diri kamu supaya semangat itu ada lagi ya. Ya, karena di sini ada Four of Cups. Ya, semangat untuk bangkit lagi, semangat untuk terus berjalan rutin, konsisten di dalam menggeluti bidang atau karir kamu. Ya, untuk the high prestige-nya banyak belajar, banyak menginformasi, menyerap informasi, pengetahuan, menambah wawasan juga perlu untuk kamu ya. Ya, untuk memperoleh suatu kebahagiaan itu ya, untuk mendukung karir atau proyek kamu perlu adanya pengetahuan ya, di luar dari ekspektasi atau di luar dari apa yang orang-orang lain tahu. Ya, itu akan membuat orang lain juga enchanted ya, tertarik dan merasa atraktif sama kamu ya. Ya, ada Queen of Swords. Untuk Queen of Swords-nya, sepertinya kamu lagi dealing nih dengan seseorang yang berenergi Aries, Leo, Sagittarius. Ya, ini yang membuat kamu ngerasain frustasi juga ya, ngerasa down. Ya, banyak berpikir, banyak ini sepertinya yang lembur, yang nggak bisa tidur ya, masih berlanjut ya dari minggu yang lalu. Beberapa di antara kamu ini ada yang banyak kepikiran ini dengan sosok yang atau bidang ya yang membuat kamu kecewa. Iya. Untuk the bottom of deck-nya ada Page of Cups. Iya. Sepertinya beberapa di antara kamu perlu ini untuk membaur diri ya, untuk lebih grounded gitu, bergabung-gabung dengan orang-orang di sekitar kamu. Misalnya kamu yang ada tetangga nih kurang akur atau kurang nyambung dengan tetangga, lebih suka menyendiri di rumah, lebih suka di rumah aja gitu. Ini sepertinya waktunya bagi kamu untuk grounded dengan mereka, gabung-gabung ya kan. Ya, mungkin ada beberapa informasi yang akan kamu dapatkan dari mereka ya, atau beberapa dari kamu yang ngerasa ini nih, merasa kekurangan pengetahuan, kekurangan bahan referensi atau informasi untuk mengerjakan proyek yang mengembangkan proyek ya, yang kamu tekuni ini nih, yang kamu udah jalanin tapi kamu ngerasa di proyek ini stagnan gitu, belum membuahkan hasil seperti yang kamu ekspektasikan. Ekspektasi kamu terhadap keberhasilan di sini kan udah langsung wow gitu ya. Jadi kamu ngerasa bahwa kamu masih kurang di sini, kamu ngerasa pesimis, ngerasa aduh saya masih kurang nih, saya nggak yakin, saya nggak percaya diri. Nah, ini yang membuat kamu ngerasa nggak percaya diri terkadang ya kan. Jadi perlu sepertinya beberapa di antara kamu untuk banyak ini konsultasi atau semacam ya chatting, gabung-gabung ya, nggak harus ketemu tatap mata dengan teman atau kerabat ya, bisa juga dengan video call
Ya, akan banyak di sana ide-ide kreatif atau bentuk support ya, bentuk dukungan secara mental ataupun dari segi financial. Ya, karena saya ngelihat di sini ada juga kekhawatiran dalam hal financial untuk kamu. Jadi kamu di sana akan memperoleh ide atau bisa jadi ide ini bisa kamu tuangkan di proyek kamu tadi untuk mengembangkannya, atau malah kamu bisa mendapat semangat lagi ya, inspirasi dari orang-orang di mana kamu gabung tadi. Ya, di minggu ini saya melihat kamu ini berusaha untuk bagaimana caranya supaya kamu bisa menghealing energi kamu, bagaimana caranya supaya kamu bisa move on dari hal-hal yang mengecewakan kamu ya. Ya, untuk asmara juga seperti itu. Ada beberapa di antara kamu yang dikecewain, diselingkuhin gitu ya, ditinggalin ya. Jadi kamu nggak pengen pada situasi ini, nggak pengen begini-begini terus gitu, nggak pengen kepikiran terus sama dia gitu, tapi kepikiran lagi gitu. Cuman di minggu ini saya ngelihat bahwa kamu berusaha untuk berpikir lebih wise, menenangkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal toksik, hal-hal negatif ya. Ada juga bentuk kedewasaan di sini yang saya lihat dari dalam diri kamu sendiri ya, dan juga dari orang-orang di sekitar kamu. Ada bentuk support ini dari orang sekitar kamu, dari Queen of Cups di sini. Bisa jadi ini adalah orang tua ataupun kerabat kamu ataupun teman untuk ngebantu kamu keluar dari perasaan-perasaan yang membebani kamu. Ya, ada begitu banyak beban yang kamu harus pikul ini. Seperti impian ini tadi ya. Ya, beberapa di antara kamu saya ngelihat ada impian yang ingin kamu wujudkan, ingin membangun rumah untuk orang tua, atau ingin traveling, ingin membeli mobil, ya, ingin membangun lagi hubungan yang lebih baik lagi dengan pasangan, ya, ingin merenovasi rumah. Tetapi uang adalah kendala di sini. Ingin mengembangkan bisnis misalnya. Ya, tapi butuh modal lagi nih. Wow, ada semut nih di sini. Tumben ini ada semut nih di sini. Ya. Ini adalah pesan ya kan, pesan fisik. Ya, sepertinya untuk KP sendiri ya, untuk di High Priestess ini perlu lebih memperhatikan pesan-pesan fisik atau pesan-pesan intuitif yang kamu miliki ketika kamu ada bisikan-bisikan dari dalam hatimu yang berbentuk positif ya, berbau positif. Udah kamu kerjakan sekarang. Contohnya saya gitu ya kan. Sebenarnya saya untuk reading ini selalu mengambil waktu yang tenang. Nah, sementara rumah saya tepat di depan jalan raya, dan ya pastikan lalu lalang ribut. Jadi kata hati saya itu sudah selalu mengatakan waktunya kamu reading sekarang, ini adalah kesempatan baik, nanti saja gitu. Jadi diabaikan nanti saja, 1 jam lagi gitu. Nah, tiba 1 jam lagi udah pas saya mau reading udah semua orang ribut gitu. Jadi intuisi itu perlu didengarkan ya. Misalnya kalau kamu mengerjakan suatu proyek atau pekerjaan atau bidang yang sudah kamu jalani sekarang ya, ada bisikan-bisikan negatif yang membuat kamu menjadi down, pesimis, pengen rasanya berhenti ya. Tapi di satu sisi ada bisikan lagi yang berbau positif terhadap kamu. Waktunya ini untuk bekerja, waktunya kamu mengambil kesempatan ini. Nah, itu kerjakan gitu. Jadi lebih peka untuk intuisi itu penting ini sepertinya di minggu ini ya untuk KP. Nah, ketika kamu peka terhadap pesan-pesan yang kamu terima dari semesta, maka kamu akan memperoleh kebahagiaan di sini. Ya, ada Four of Cups ya. Support yang luar biasa yang kamu dapatkan berupa kebahagiaan itu, saya ngelihatnya lebih ke keluarga ya. Ya, dari keluarga atau ke keluarga. Jadi energi kamu itu banyak ini tercurahkan ke keluarga, dan keluarga juga sebaliknya terhadap kamu. Dengan adanya keluarga ini,
kamu bisa lebih bersemangat lagi. Ya, walaupun ada perasaan-perasaan pesimis, pengen rasanya berhenti, pengen rasanya terjatuh gitu ya kan. Ya, tapi ketika ingat keluarga, kamu jadi berusaha untuk bangkit lagi gitu. Ya, untuk asmara saya ngelihatnya juga seperti itu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu ini sepertinya dealing dengan energi King of Cups ya. Ini adalah sosok yang sangat pemalu, enggak terlalu banyak bicara, ya tenang, calm. Ya, ini adalah sosok yang selalu memperhatikan kamu. Dia ini begitu care. Dan ini sepertinya hubungan relationship yang serius. Jadi ini bukan hubungan yang main-main gitu. Jadi ada prospek ke depannya yang begitu care terhadap kamu, yang ngebantu kamu untuk healing, untuk moving on dari masalah-masalah kamu. Bisa jadi ini adalah suami atau istri kamu. Nah, ini energinya aja yang maskulin ya. Tetapi saya nggak menyebutkan gender di sini. Ya. Dan harapan kamu dengan sosok si dia ini nih, kamu bisa mewujudkan impian kamu, yaitu berkelimpahan harta. Cuma masih ada di sini sepertinya hambatan-hambatan atau kekhawatiran apakah nanti ini akan berhasil apa enggak. Kalau saya ngelihat ya, asalkan kamu konsistensi di hubungan ini, kamu konsistensi terhadap si dia, tetap bersikap yang baik, tidak menyimpan rahasia, terbuka ya kan akan perasaan-perasaan kamu. Kamu juga bisa memberikan hal yang sama terhadap dia ya, seperti dia yang begitu care dengan kamu, kamu juga care dengan dia. Saya lihatnya di sini perjalanan energi kamu untuk keberhasilan ini ada prospek ini ke depannya, prospek yang menjamin untuk karir atau asmara kamu ya, karena kebahagiaan itu udah menantikan kamu di sini ya. Kamu hanya perlu bangkit untuk konsistensi, untuk konsistensi di bidang, dengarkan kata hati kamu ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu mungkin untuk yang asmara ya, jadi yang galau-galau ya kan, banyak ini yang berdiam diri sendiri, menyendiri terus gitu ya kan. Jadi ini sepertinya adalah saatnya untuk kamu lebih banyak grounded lah, untuk gabung-gabung sama teman gitu, supaya terbuka lagi pikirannya ya, atau membuka hati dengan seseorang yang baru. Nah, untuk kamu yang masih lajang ya, yang baru dikecewain, saya ngelihatnya di sini ada nih sosok yang begitu sangat care sama kamu gitu. Tapi kamu sepertinya nggak terlalu perhatikan ke sini ya. Kamu adalah sosok yang care juga sih, yang yang sangat protektif, care juga terhadap pasangan. Cuman ini mungkin karena orang baru, tapi kamu nggak terlalu hiraukan ya. Kalau saya ngelihat ini adalah sosok yang baik untuk prospek pernikahan, hubungan jangka panjang. Nah, ini energinya baik untuk kehidupan asmara kamu, untuk emosi kamu juga, dan untuk karir kamu ya, untuk keuangan atau financial kamu ya. Asalkan memang ada kerjasama antara kamu dengan pasangan kamu di sini, dengan sosok si dia yang baru. Untuk kamu yang udah berpasangan juga, saya lihat di sini perlu adanya kerjasama sih gitu, antara kamu dengan pasangan kamu ya. Ya mungkin kamu terlibat dengan kamu ada lagi dealing nih dengan energi yang nggak stabil ya, up and down gitu. Impian kamu belum terwujud, rasanya nggak terwujud di sini ya. Nggak sesuai dengan deadline. Misalnya di bulan ini saya harus menghasilkan uang sekian gitu. Rupanya enggak gitu. Terjadi penurunan gitu ya. Dan itu mempengaruhi emosi kamu gitu. Ya, jangan jadikan ini menjadi batu sandungan, atau ini mempengaruhi keharmonisan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Nah, kalau saya ngelihat di sini, pasangan kamu memiliki peran yang sangat penting untuk emosional, untuk keberhasilan kamu ya. Oke, untuk happy, bersemangat, konsisten ya, ada prospek yang luar biasa, prospek keberhasilan, kebahagiaan untuk jangka panjang
di kehidupan kamu. Ya, jangan pesimis gitu, bangkit lagi ya, feeling grounded lagi, berbaur lagi dengan orang-orang di sekitar kamu ya, banyak mengabsorb informasi dan banyak belajar dari informasi ini, dari pengalaman-pengalaman orang ini akan mengajarkan kamu atau memberikan kamu inspirasi untuk menyelesaikan masalah ya. Oke. Saya akan buka di sini untuk spiritual guidance ya. Spiritual guidance kamu 3 kartu. Ada abundance mindset, no more complaining, organize for success. Ya. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. Iya. Kalau kamu ngerasa talenta atau ide-ide atau kemampuan kamu ada dan kamu bisa mewujudkannya, kamu mengeksekusinya, kamu konsisten melakukannya, kamu bersabar di dalam menuai hasilnya, kamu akan memperoleh keberhasilan itu. Ya, segala sesuatunya itu butuh proses. Ya, perlu kesabaran, perlu pengertian akan situasi atau proses akan apa yang sedang kamu geluti sekarang. Ini sama halnya ini abundance mindset dengan Seven of Cups. Nggak dibuat-buat nih ya kan, jadi kartunya sama ya. Ternyata ini dari tadi kartunya nggak nampak semua ya. Oke. Ya, yang kedua ada no more complaining ya. Complaints are affirmations of victimhood, which is never true spiritually. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch this positive affirmation blossom into reality. Iya, jangan ada komplain. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang ngerasa karena kegagalan ini kamu jadi banyak komplain gitu. Komplain untuk orang lain, komplain terhadap diri sendiri gitu. Jadi ini akan menghambat kamu ya, menghambat semangat juga ya kan, bisa membuat kamu menjadi pesimis ya, seperti yang dikatakan oleh Four of Cups di sini. Ya, ambil kembali kekuatan kamu dari Tuhan ya, ingat kembali untuk berdoa, kembali lagi ke kubuh kamu ya, berdoa, bermeditasi ya. Setiap orang itu memiliki berkat. Setiap orang itu sudah diberikan anugerah, sudah diberikan talenta. Dengan kekuatan Tuhan, dengan talenta yang kamu miliki, dengan keinginan yang kuat, konsistensi yang kamu miliki, dan dengan kepercayaan diri atas apa yang sedang kamu kerjakan sekarang, ya, kamu akan menemukan hal-hal positif ya di dalam kehidupan kamu. Perlu juga di sini assertiveness. Kamu harus memiliki tekad untuk apa yang sedang kamu dealing sekarang. Miliki tekad itu. Ya. Organize for success. Do not let the word organize intimidate you, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Ya, jangan biarkan orang-orang lain itu misalnya atau hal-hal negatif gitu ya di pikiran kamu. Kadang kan pikiran kita ini membuat kita menjadi down gitu ya. Ketika ada kritikan terhadap kita, misalnya seperti YouTuber ya, seperti saya, ada kritikan misalnya sana, kadang itu membuat kita menjadi down. Jadi itu membuat kita berhenti. Atau ada kritikan dari bos atau dari atasan kamu bahwa pekerjaan kamu itu nggak bagus seperti hasilnya gitu, padahal kamu sudah mengerjakan itu dengan sepenuh hati misalnya ya. Jadi
Jangan biarkan hal itu mengintimidasi kamu gitu ya. Apa sih yang dikatakan oleh orang lain kan gitu ya kan. Ya, as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Iya, dengan kamu memiliki tekad, dengan kamu memiliki kepercayaan diri, apapun kata orang lain, kamu akan memiliki kembali rasa kepercayaan diri, memiliki kembali kekuatan itu untuk bangkit lagi. Ya, organizing your thoughts, your reports, your living and workspace. Ya, organisasikan. Ya, organisasikan pikiran kamu. Artinya di sini organisasikan, berpikir lebih realistis ya. Lihat pengalaman-pengalaman orang lain misalnya yang mengalami kejatuhan, tetapi mereka bisa tetap tough gitu, terus berjalan sehingga mereka bisa kembali lagi sukses. Ya. Untuk yang melakukan pekerjaan banyak beban nih misalnya dari sekolah atau di kantoran, ya organisasikan itu pikiran kamu, jangan bercabang-cabang. Misalnya kamu pengen ini, pengen itu, ya pengen ngerjakan ini duluan, pengen ngerjakan yang sana duluan. Terlalu banyak nih, misalnya ide-ide yang kamu miliki terlalu banyak, pekerjaan bidang-bidang yang ingin kamu gelutin gitu. Jadi sehingga itu bisa mengacaukan pikiran kamu ya. Jadi harus ada fokus dulu ya. Fokuskan dulu misalnya untuk beberapa bidang, untuk satu bidang ya. Ketika itu memperoleh keberhasilan, maka akan kamu lanjutkan ke level yang berikutnya kan gitu ya. Seperti mengerjakan pendataan misalnya, diorganisasikan dulu ya kan, dibuat kolom-kolomnya, bagian-bagiannya, mana yang khusus untuk makanan, mana khusus untuk minuman gitu. Jadi mereka itu tertata dengan baik supaya terlihat lebih enak dilihat ya kan, enak juga untuk diakumulasi misalnya. Ya, pekerjaan juga seperti itu, ide juga seperti itu ya kan. Kalau udah sembraut semua kan jadi malas gitu ngerjainnya ya kan. Oke, your living and workspace and your finances will help you know and plan your next action steps. Iya, untuk masalah keuangan juga seperti itu. Organisasikan, atur, manage itu untuk keuangan kamu ya. Apa misalnya kebutuhan prioritas, itu dulu yang diselesaikan gitu. Jangan langsung tergoda untuk membeli branded produk misalnya ya kan. Jadi itu malahan jadi menarik energi kamu lagi nanti ke belakang, yang bisa membuat kamu menjadi lebih feeling down lagi gitu ya. Untuk happy, lebih bersemangat lagi, konsistensi ya, be assertive. Oke. Demikian untuk happy, semoga ini bermanfaat dan resonate terhadap kamu. Bila kamu ngerasa ini sesuai, jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa di tekan tombol ringnya supaya kita bisa tetap terkoneksi ya. Terima kasih buat happy, sampai jumpa.